Siapa di sini yang cita-citanya pengen punya pulau pribadi di negara kita tercinta? Fun fact aja, lu nggak bisa. Di negara kita tercinta itu lu nggak bisa 100% punya pulau. Maksimal 70% dan itu juga masih harus izin sama pemerintah, bener-bener ribet banget. Itu juga masih HGU dan lu nggak bisa memiliki sebuah pulau sama seperti ketika lu memiliki rumah di negara ini. Tapi di tanggal 21 Juni 2025, orang-orang dikagetkan dengan sebuah informasi dari berbagai macam media massa yang memberitakan kalau misalkan katanya ada 5 pulau Indonesia yang dijual secara online. Dan ada salah satunya yang dijual seharga 2 miliar. Udah ada list-listnya. Kelima pulau tersebut termasuk Pulau Anambas di Kepulauan Riau, properti Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur, Pulau Pajang di Nusa Tenggara Barat, Pulau Seliu di Kepulauan Bangka Belitung, dan Surf Beach Property di Pulau Sumba. Udah ada tanggapan dari Wakil Menteri Dalam Negeri yaitu Pak Bima Arya ya, mantan Wali Kota Bogor, dan juga Wakil Ketua Komisi 2 DPR Pak Dede Yusuf Macan Effendi yang meminta pemerintah juga langsung bertindak tegas dengan adanya informasi ini ya, karena jadi rame juga ya kalau misalnya di Twitter lu lihat banyak banget orang-orang yang pada akhirnya langsung nyalain pemerintah, dan ada juga yang tiba-tiba langsung nge-share berita lama banget tahun 2022 kayak misalnya yang di-share sama Sinta Effendi ini, dimana katanya ada berita 100 pulau dilelang, Mendagri Tito bilang daripada kosong mending dijual. Nah, berita tanggal 6 Desember 2022 ini, balik lagi gue bukan buzzer pemerintah, gue harus kasih tahu kalau misalnya ini berita hoax, hati-hati aja dalam nge-share berita gitu ya. Dimana udah ada langsung konfirmasinya kalau misalkan apa yang dikasih tahu sama Mendagri ya Pak Tito Karnavian bilang kalau misalkan itu lelang bukan dijual, dan penjualan yang dimaksud ini adalah mencari investor bagi pengembangan pariwisata di Kepulauan Widi dengan model lelang. Dilakukan bukan untuk kepemilikan pulau, tapi yang dilelang ada kesempatan untuk bermitra dengan PT Leadership Island Indonesia untuk menggarap potensi wisata yang ada di Kepulauan Widi. Setangkapnya gue sih, ini nggak yang dijual terus abis itu Indonesia nggak punya pulaunya, tapi pemerintah lagi nyari investor biar seenggaknya pulau-pulau kosong itu bisa ada potensi pariwisatanya dengan menggait kerjasama bareng PT Leadership Island Indonesia. Sementara berita yang bakal kita bahas di tanggal 21 Juni 2025 ini, di mana ada pulau yang katanya dijual secara online, itu legit kita masih belum tahu sampai sekarang siapa yang ngejual. Informasi yang bisa terkonfirmasi lewat berita ini adalah pulaunya dijual di sebuah website namanya Private Island Online. Lo bisa lihat nih. Dan kalau misalnya lo cek sekarang masih ada 3 pulau. Sebelumnya ada banyak. Gue udah coba cek di Internet Archive gitu ya. Ini di tanggal 5 Desember 2022. Pulau-pulau yang dijual tuh kayak The Widi Reserve, Gili Tangkok Island, Ayam Island, Island Pair in Anambas, Panjang Island, Sumba Island Properties, Surf Beach Properties, The Pavilion Pulau Tenggaran, dan juga Seliu Island Plots. Tapi karena ada berita ini, ya pulaunya udah gak ada. Of the market yang Surf Beach Property juga terus press open request. Nah, gue ngambil sumber dari 3 sampai 4 berita ya untuk bikin video ngopi ini. Pertama, berita yang dibuat sama Tempo.com tentang list-list pulau yang dijual secara online, di mana mereka sudah menemukannya sejak tahun 2018. Yang kedua, berita respon dari Wakil Menteri Dalam Negeri ya Pak Bima Arya lewat Detik News dengan judul berita Wamendagri sudah cek status Pulau Anambas yang dijual online. Ini hasilnya. Kemudian berita dari Kumparan News tentang respon lanjutan dari Pak Bima Arya soal pulau yang dijual online, di mana katanya harusnya untuk kekayaan negara. Dan terakhir berita dari Kompas.com tentang respon anggota DPR yang katanya penjualan 50 pulau RI di situs online itu ilegal dan langgar hukum. Ini menarik banget karena setelah gue cari tahu lewat laman About Us dari Private Island Inc.-nya, mereka nggak yang terlihat ilegal. Udah ada profilnya juga, dan gue yakin pemerintah gampang buat langsung manggil siapa yang punya website ini. Setelah gue cek ChatGPT gitu ya buat cross check ulang, memang sebenarnya legal operasi situs secara umumnya. Cuman dalam negara kita tercinta ada peraturan untuk tidak bisa memperjualbelikan pulau secara pribadi. Nah, kalau misalnya pada akhirnya pulaunya diprivatisasi, itu maksimal 70% dan itu nggak dimiliki sama perorangan gitu. Tetap punya pemerintah dan lu cuman ada hak atau izin untuk sengaja mengembangkan pulaunya menjadi berpotensi menghasilkan sesuatu gitu. Ini langsung dikasih tahu sama Pak Bima Arya gitu ya. Katanya kalau informasi dari ATR BPN, 5 pulau tersebut itu kawasan APL atau areal penggunaan lain. Lahan yang bisa digunakan untuk kegiatan pembangunan non-perhutanan seperti perkebunan, pemukiman, dan industri. Pak Bima juga menegaskan pulau tidak boleh dijual dan dimiliki oleh perseorangan. Bahkan tidak boleh dimiliki gitu. Hal itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Pulau tidak boleh dimiliki secara perorangan, pulau hanya boleh dikelola atau dimanfaatkan dalam bentuk hak pakai atau hak sewa berdasarkan undang-undang tersebut. Penguasaan atas pulau-pulau kecil paling banyak adalah 70% dari luas pulau atau sesuai arahan RT RW provinsi, kabupaten kota atau rencana zonasi dari pulau tersebut. Berdasarkan penelusuran detik.com, sepasang pulau di Kepulauan Anambas masih berstatus for sale. Kendati begitu, penjualan tidak mencantumkan harga, melainkan harga sesuai dengan permintaan atau price upon request. Nah, menariknya adalah website ini sebenarnya itu kayak fasilitator doang, kayak Tokopedia lah. Cuma bedanya mereka nggak ngejual kosmetik gitu, tapi ngejual pulau gitu. Nah, pertanyaannya siapa yang pada akhirnya itu nawarin pulau di Indonesia ke website ini biar dijual gitu. Dan dengan fakta kalau misalnya kita udah nggak bisa nyari pulaunya di website ini, sementara beberapa bulan yang lalu lewat internet archive kita masih bisa, berarti pemerintah udah ngubungin yang punya nih website. Otomatis harusnya udah ngantongin nama gitu, siapa yang pada akhirnya ngejual pulau yang ada di negara kita tercinta. Menarik. Kita tunggu di beberapa minggu ke depan gitu ya, mungkin bakal ada berita lanjutannya. Cuma yang jelas, ini gak cuma direspon sama Wakil Menteri Dalam Negeri, bahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ya, Nusron Wahid pun udah ngerespon. Yang bilang kalau misalkan kepemilikan pulau oleh pihak asing itu sulit untuk terjadi karena investor asing tidak memiliki hak guna bangunan atau sertifikat hak milik atau SHM. Jika ingin melakukan investasi, maka perusahaan asing tersebut harus berbadan hukum Indonesia, di mana katanya ketentuan orang asing atau badan hukum asing tidak boleh memiliki HGB, apalagi SHM. Dengan adanya peraturan ini, maka secara otomatis kami menjawab pulau-pulau itu tidak bisa dijual belikan kepada pihak asing. Yang makin lucunya lagi adalah bahkan Bupati Sumbawanya sendiri, yaitu Pak Syarafuddin Djarot, ketika dikasih tahu informasi ini kaget gitu, bilang kayak saya tidak percaya bahwa Pulau Panjang bisa dijual seperti itu. Apakah situs-situs hoax? Kami tidak memiliki informasi tentang penjualan ini. Nah, gimana respon dari DPR? Katanya penawaran Pulau Panjang secara komersial adalah melawan hukum karena berada di kawasan konservasi. Iya, salah satu dari pulau-pulau yang dijual itu adalah pulau dengan kawasan konservasi ya, kayak misalnya Pulau Panjang. Tidak boleh ada penguasaan 100% oleh perorangan atas pulau kecil, apalagi oleh warga negara asing atau WNA. Kemudian beliau juga mengatakan Pulau Panjang telah ditetapkan sebagai kawasan suaka alam melalui surat keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 418 KPTS 2 1999 pada 15 Juni 1999 dengan luas 22.185 hektar. Pulau tersebut berada di bawah pengelolaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA NTB dan tidak dapat dimiliki secara pribadi, apalagi diperjualbelikan. Tidak ada hak atas tanah di Pulau Panjang, artinya tidak ada legalitas untuk menjual pulau itu. Secara hukum, transaksi seperti ini tidak sah dan tidak mungkin dibenarkan. Beliau juga mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, seluruh tanah, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian Pulau Panjang ataupun 4 pulau lain yang ditawarkan secara daring tidak dapat dimiliki sepenuhnya oleh individu atau dijadikan objek transaksi komersial. Batra mengutip Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 17 Tahun 2016 tentang penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang membatasi penguasaan oleh swasta maksimal hanya 70% dari luas pulau. Ini sesuai sama yang diomongin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri ya, Pak Bima Arya. Jadi intinya yang diomongin sama perwakilan DPR ini adalah list aturan-aturan dan juga undang-undang kalau misalkan pulau di Indonesia itu nggak bisa asal diperjualbelikan secara online dan juga komersial. Ironinya, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan ya, Kiara Ibu Susan Herawati itu menyebutkan sejak 2018 penjualan pulau di Indonesia sudah pernah terjadi via berita Tempo dengan judul daftar pulau-pulau yang dijual secara online. Kayak misalkan Pulau Widi atau Kepulauan Widi di Maluku Utara. Nah, pulau ini masuk ke dalam situs lelang jual beli Pulau Sotebi Concierge. Lelangan dibuka mulai tanggal 7 Desember hingga 14 Desember 2022. Kemudian ada Pulau Gambar di Laut Jawa. Pulau kecil ini jauh lebih lama dari penemuan Kiara, masuk ke dalam situs yang tadi Private Island Online pada tahun 2012. Pulau Gambar dibanderol dengan harga USD 725.000 untuk kawasan seluas 2,2 hektar. Ada Pulau Gili Nanggu juga di Lombok, Pulau Ajaib di Bintan, pulau-pulau kecil di Mentawai, Pulau Sumba, Pulau Punggu, dan pulau-pulau lain yang mungkin aja masih belum dikasih tahu. Dari laporannya Bu Susan Herawati. Gimana tanggapan kalian semua mengenai adanya kabar seperti ini? Apakah ada di antara kalian sama yang pengen beli gitu ya? Jadi
nggak buat orang luar gitu, tapi buat orang lokal itu tetap aja nggak boleh ya secara peraturan gitu. Jadi semoga ini bisa jadi pelajaran yang bagus dan juga evaluasi yang baik ya buat pemerintah, biar seenggaknya nggak bisa kecolongan lagi soal penjualan pulau yang ada di negara kita tercinta, karena ini masalah kedaulatan. Dan karena berhubung Pak Prabowo itu selalu menggaungkan kalau misalnya negara kita tuh negara yang kuat, negara yang besar gitu. Jadi sayang banget kalau misalnya pada akhirnya ada berita yang justru memperlihatkan kalau misalnya negara kita tuh seakan-akan gampang banget dicuri gitu datarannya. Itu deh, gue terima kasih banyak. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa like. Kalau misalkan kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye bye.